Hari itu aku bangun pagi-pagi banget. Sekitar jam 4 kurang dikit, udara masih sejuk, suasana masih tenang, dan aku ngerasa semangat. Di kepala aku udah penuh sama rencana. Hari ini harus produktif, harus nulis, harus edit, dan harus mulai project yang dari kemarin cuma nongkrong di to-do list. Aku bikin kopi, duduk di meja kerja, buka laptop, dan tiba-tiba otak blank. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba semua ide kayak menguap. Padahal niat udah ada, waktunya juga udah disiapin. Tapi tanganku nggak mau gerak, pikiranku muter-muter, dan akhirnya aku malah buka HP, scroll medsos, dan tahu-tahu udah siang. Dan saat itu aku kepikiran, kenapa sih aku bisa punya niat gede, tapi hasilnya nol? Sering banget aku punya rencana produktif, tapi nggak jalan. Bukan karena males, tapi nggak tahu pintu masuknya dari mana. Sampai akhirnya, aku nemuin satu buku yang ngebahas hal ini dengan cara yang beda banget. Judulnya, The Creative Habit, karya Twyla Tharp. Dan isi bukunya ngebuat aku sadar satu hal penting. Kreativitas dan produktivitas itu bukan soal niat doang, tapi soal kebiasaan. Waktu aku baca buku ini, ada satu hal yang langsung bikin aku berhenti sejenak dan mikir dalam, ternyata selama ini kita terlalu sering ngelihat kreativitas itu kayak hadiah dari langit. Aku sering ngerasa, kayaknya aku nggak bakat deh buat hal-hal kreatif kayak gitu. Padahal, Twyla Tharp, seorang koreografer legendaris yang udah bikin lebih dari 130 pertunjukan, bilang sebaliknya, kreatif itu bisa dilatih. Dan bukan cuma bisa, tapi harus. Twyla sendiri setiap hari bangun jam 5 pagi, naik taksi ke gym dan latihan. Bukan karena dia pengen pamer semangat, tapi karena dia tahu disiplin adalah bahan bakar kreativitas. Twyla bilang, kalau kamu nungguin inspirasi sebelum mulai kerja, kamu bakal lebih banyak nunggu daripada kerja. Berapa banyak dari kita yang nunggu momen sempurna? Atau nunggu mood bagus atau nunggu suasana tenang dulu, baru mulai. Padahal, justru yang bikin kita masuk ke zona kreatif adalah tindakan-tindakan kecil yang kita ulang terus setiap hari. Twyla percaya, kreativitas itu bukan hasil dari kilatan ide besar yang tiba-tiba datang, tapi hasil dari proses yang panjang, pelan, konsisten, dan disiplin. Bahkan proses yang kelihatannya membosankan pun, itu bagian dari latihan kreatif. Twyla bilang, hal-hal kecil itu yang jadi semacam otot kreatif. Semakin sering kita latih, semakin kuat dia. Dan semakin jarang kita latih, ya makin lemas dan gampang nyerah. Kadang kita mikir, aku mah bukan orang seni, ngapain juga mikirin kreatif? Padahal, kreativitas itu kepake di mana-mana. Kerja kantoran, perlu. Jualan online, perlu. Ngatur waktu, bikin konten, atau ngelola uang, itu juga perlu. Semuanya butuh cara mikir yang kreatif. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa seperti aku nggak punya ide, atau aku nggak kreatif, coba tanya pelan-pelan ke diri sendiri. Aku udah ngelatih kebiasaan kreatifku belum ya? Twyla Tharp punya satu kebiasaan yang kelihatannya simple banget. Setiap pagi, dia naik taksi ke gym. Cuma itu aja. Tapi buat dia, itu bukan soal olahraganya, bukan soal membentuk badan atau sehat-sehatan. Tapi itu adalah ritual. Itu adalah tanda bahwa hari ini siap untuk kerja kreatif. Dia bilang gini, "The ritual is not the stretching and weight training I put my body through each morning. The ritual is the cab." Artinya, ritualnya bukan di gym, tapi pada saat dia naik taksi. Karena, begitu dia naik taksi dan menuju tempat latihan, itu artinya, aku muncul hari ini, aku hadir, dan aku siap. Dan aku jadi mikir, banyak orang punya niat buat produktif, tapi nggak punya sinyal buat mulai, nggak punya pintu masuk yang jelas ke mode kerja. Niat produktif pun hilang pelan-pelan, tanpa sadar. Nah,
Twyla ngajarin kita untuk bikin satu kebiasaan kecil yang bisa jadi alarm ke otak. Ini waktunya kerja. Dan hebatnya, ritual ini nggak harus sempurna. Dan nggak harus kayak yang kamu lihat di reels-reels motivasi. Padahal bisa sesimpel kayak duduk di tempat yang sama tiap hari. Pasang musik lofi dari YouTube, biar suasana tenang dan terus buka laptop. Dan ngetik apa aja yang muncul di kepala. Meskipun kelihatannya nggak penting, yang penting konsisten. Karena di situ otak belajar nangkap sinyal. Oh, kalau aku ngelakuin ini, berarti aku mau mulai kerja kreatif. Dan ritual ini juga nggak harus pagi hari. Kalau kamu lebih aktif malam, kamu bisa bikin ritual malam. Yang penting, kamu punya tanda buat masuk ke mode fokus. Ritual itu kayak jembatan antara dunia nyata yang berisik dan dunia ide yang lebih dalam. Dan selama ini kita sering nyemplung langsung dan berharap nemu ilham. Padahal kita butuh jembatan dulu untuk membuka pintu. Twyla ngajarin, kalau kamu serius sama karya atau hidup yang lebih bermakna, kamu harus serius juga sama rutinitas kecilmu. Karena dari sanalah semuanya dimulai. Pernah nggak kamu ngerasa kayak otak kamu penuh tapi buntu? Banyak hal yang mau kamu keluarin, tapi rasanya semua ketahan. Kadang itu bukan karena kamu kurang ide, bukan karena kamu nggak niat, tapi karena lingkungan kamu belum siap. Twyla Tharp bilang, "Before you can think out of the box, you have to start with the box." Sebelum kamu bisa jadi kreatif dalam ide-ide, kamu justru butuh batasan, butuh struktur, dan butuh tempat. Dan ini penting banget. Kalau kreativitas itu butuh wadah. Kreativitas nggak muncul di tempat yang berantakan, kacau, dan tanpa arah. Twyla selalu punya ruang khusus buat kerjanya. Kalau dia lagi ngerjain proyek baru, dia bakal masukin apapun ke sebuah kotak fisik yang isinya semua hal yang berhubungan sama proyek itu. Mulai dari potongan artikel, catatan kecil, rekaman suara, foto-foto, bahkan benda-benda kecil yang dia temuin di jalan. Buat Twyla, kotak itu adalah ruang ide, tempat di mana dia bisa fokus, ngumpulin energi, dan nggak mulai dari nol setiap hari. Nah, buat kita, kotaknya nggak harus fisik, bisa dalam bentuk folder di laptop, notes di HP, papan tulis kecil di kamar, atau meja kerja yang selalu kita pakai buat mulai. Intinya, kamu butuh ruang khusus, biar otakmu ngerti. Kalau aku sudah ada di sini, berarti aku siap kerja. Dan ruang itu bukan cuma soal tempat fisik, tapi juga soal batas, yaitu batas waktu, batas jenis kerjaan, dan batas distraksi. Contohnya, nyalain alarm 1 jam khusus buat kerja kreatif, matikan notifikasi, jangan buka media sosial selama kamu kerja, dan pakai headphone, pasang musik instrumental yang bikin tenang. Kenapa penting banget? Karena kita hidup di dunia yang berisik. Dan kalau kita nggak bikin ruang tenang buat ide berkembang, lama-lama ide-ide itu berhenti datang. Twyla juga percaya, semua orang punya ruang sakralnya masing-masing, tempat di mana dia bisa jadi versi terbaik dirinya. Dan tugas kita adalah menemukan ruang itu, menjaganya, dan menghormatinya. Meskipun cuma pojokan kamar sempit, selama kamu rawat dan kamu isi dengan niat yang tulus buat berkarya, tempat itu bisa jadi ladang lahirnya ide-ide luar biasa. Menurut Twyla Tharp, kunci dari semua orang kreatif besar itu satu, yaitu kebiasaan. Di bukunya, Twyla nggak cuma cerita tentang dirinya sendiri, dia juga nyontohin bagaimana tokoh-tokoh besar di bidang seni, musik, hingga sains punya kebiasaan yang kuat banget. Dan ini bukan soal bakat, tapi disiplin. Misalnya, Mozart, dia nggak nunggu inspirasi. Dia kerja keras tiap hari, nyusun partitur sampai larut malam. Karena dia tahu, inspirasi itu datang setelah kerja keras. Twyla juga cerita soal Igor Stravinsky, komposer asal Rusia. Setiap pagi, sebelum mulai kerja, dia selalu headstand, berdiri dengan kepala di bawah selama 15 menit.
bukan buat gaya-gayaan, tapi itu cara dia buat ngelawan tekanan sebelum mulai bikin musik. Dan yang paling kena buat aku adalah kebiasaan mereka bukan soal hasil akhir, tapi soal proses. Mereka nggak bilang, aku pengen bikin karya terbaikku hari ini. Tapi mereka bilang, aku pengen duduk, muncul, dan kerja. Karena hari ini. Sama seperti kemarin. Twyla Tharp sendiri bilang, art is the only way to run away without leaving home. Seni atau proses kreatif adalah cara kita kabur dari kekacauan dunia, tanpa harus benar-benar pergi kemana-mana. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Mereka semua punya struktur, rutinitas, dan ruang yang jelas. Dan justru dari batas-batas itulah, kreativitas mereka bisa tumbuh. Mereka nggak nunggu mood, mereka juga nggak mikir, hari ini bakal jadi masterpiece. Yang mereka pikirkan adalah, aku muncul hari ini, atau aku kerja hari ini. Dan hasilnya, karya-karya legendaris yang sampai sekarang masih kita nikmati. Jadi, pelajaran penting dari bagian ini adalah, kalau kamu pengen jadi kreatif, jangan terlalu fokus ke hasil akhirnya dulu. Fokuslah pada proses yang bisa kamu ulang setiap hari. Karena justru dari kebiasaan yang konsisten itu, kualitas dan keajaiban bakal muncul dengan sendirinya. Satu hal yang bikin kita mandek adalah ketakutan. Takut gagal, takut jelek, dan takut nggak ada yang suka. Twyla bilang, ketakutan itu wajar, tapi jangan dijadiin alasan untuk nggak mulai. Kamu nggak perlu jadi hebat dulu untuk mulai, tapi kamu harus mulai dulu untuk jadi hebat. Dia sendiri berkali-kali gagal, tapi karena udah terbiasa muncul tiap hari, dia tahu, satu kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kita nggak bisa ngontrol hasil, tapi kita bisa ngontrol kehadiran kita. Jadi, kalau kamu ngerasa nggak kreatif, itu bukan akhir. Itu cuma tanda kalau kamu belum nemuin kebiasaan kreatifmu sendiri. Kreativitas bukan bakat, tapi kebiasaan. Bukan soal siapa yang paling berbakat, tapi siapa yang paling konsisten muncul dan kerja tiap hari, meski kecil. Mulai aja dulu. Satu kebiasaan kecil, satu ruang kecil, atau satu waktu kecil yang kamu hormati. Lama-lama itu tumbuh jadi kebiasaan. Dan dari situlah kreativitas kamu muncul. Kalau kamu suka bahasan kayak gini dan pengen terus belajar dari buku-buku yang ngebuka mata dan bikin hidup kamu lebih terarah, jangan lupa subscribe channel ini, Buku Bekas. Channel buat kamu yang pengen tumbuh, tapi nggak suka dikuliahin. Klik like, share ke teman kamu yang lagi ngerasa stuck, dan pastiin kamu cek link bukunya di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.